di sini saya Alinda. Saya akan menjelaskan tentang sistem operasi. Pengertian sistem operasi adalah perangkat lunak sistem yang mengatur sumber daya dari perangkat lunak dan serta sebagai daemon untuk program komputer. Tanpa sistem operasi, pengguna tidak dapat menjalankan program aplikasi komputer kecuali program booting. Sistem operasi mempunyai penjadwalan yang sistematis, mencakup perhitungan penggunaan memori dan pemesanan data, penyimpanan data, dan sumber daya lainnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan definisi sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak yang bertindak sebagai perantara antara pengguna dan perangkat keras komputer. Fungsinya mencakup pengelolaan sumber daya sistem, pengaturan akses ke perangkat keras, serta penyediaan antarmuka yang memudahkan interaksi pengguna dengan perangkat keras dan perangkat lunak lainnya. Sistem operasi memastikan bahwa semua komponen komputer, termasuk CPU, memori, dan pengguna input dan output seperti 1 dan 0, dapat digunakan secara efisien dan terkoordinasi tanpa pengguna perlu memahami secara mendalam cara kerja perangkat keras tersebut. Selain itu, SO juga menyediakan layanan dasar seperti pengelolaan file, keamanan sistem, multitasking, dan komunikasi antar proses, sehingga memungkinkan pengguna menjalankan berbagai aplikasi dengan lancar dan aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Antareja. Saya di sini akan sedikit menjelaskan peran SO atau sistem operasi. Apa sih sistem operasi itu? Sistem operasi adalah perangkat lunak yang mengelola perangkat keras komputer dan menyediakan layanan untuk perangkat lunak lainnya. Kemudian, sistem operasi ini bertanggung jawab untuk mengatur sumber daya CPU, memori, penyimpanan, dan perangkat input atau output. Selain itu, sistem operasi juga menyediakan antarmuka pengguna atau bisa disebut user interface yang memudahkan interaksi dengan perangkat komputer. Contoh sistem operasi yang umum digunakan adalah Windows yang sering kita pakai sehari-hari. Kemudian ada macOS, Linux, dan Android. Baik, selanjutnya saya Raisya Puspa Kencana dengan NPM 201230007. Saya akan menjelaskan mengenai tujuan sistem operasi. Yang pertama itu ada memudahkan penggunaan komputer. Sistem operasi dirancang untuk menyediakan antarmuka, memudahkan pengguna dalam berinteraksi dengan perangkat keras komputer. Sistem operasi menyederhanakan proses yang kompleks seperti menjalankan program, pengelolaan perangkat keras, dan memecahkan masalah. Sehingga pengguna tidak perlu memahami detail teknis yang hardware. Selanjutnya nomor 2 yaitu bentuk efisiensi dan penggunaan sumber daya. Sistem operasi bertugas mengelola sumber daya komputer seperti CPU, memori, dan perangkat penyimpanan untuk memastikan penggunaan yang optimal. Sistem operasi mengalokasikan sumber daya secara efisiensi agar beberapa program dan pengguna dapat menjalankan tugas secara bersamaan tanpa konflik dan penurunan kerja. Selanjutnya yang terakhir itu nomor 3 yaitu pengelolaan file dan data. Sistem operasi menyediakan sistem file untuk menyimpan, mengakses, dan mengelola data. Fitur ini mencakup pengorganisasian file dalam direktori, pengaturan izin akses, dan pelindungan data, sehingga pengguna dapat dengan mudah mengelola informasi secara aman dan struktur. Dengan menjalankan fungsi-fungsi ini, sistem operasi menjadi landasan utama yang memungkinkan perangkat komputer bekerja secara efektif dan efisien. Mungkin sekian dari saya, dilanjutkan dengan materi berikutnya. Dan untuk sejarah sistem operasi yaitu yang pertama, pada generasi pertama pada tahun 1945
sampai 1955, pada generasi ini belum ada sistem operasi. Komputer diberi instruksi yang dikerjakan secara langsung menggunakan kabel atau saklar. Lalu pada generasi kedua, yaitu pada tahun 1955 sampai 1965, sistem back processing diperkenalkan, memungkinkan pelaksana banyak program dalam satu waktu tanpa interaksi pengguna secara langsung. Lalu pada generasi ketiga, yaitu 1165 sampai 1980, sistem operasi dikembangkan untuk melayani banyak pengguna, yaitu multi-user, dan mendukung multitasking atau multi-programming. Lalu yang keempat, yaitu generasi keempat, 1980 sampai sekarang, pengguna difasilitasi dengan graphic user interface, yaitu GUI yang berbasis grafis, sehingga memberikan pengalaman yang nyaman dan intuitif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Neneng Masito dari kelas C123 S1 Informatika. Di sini saya akan memenuhi tugas ETS sistem operasi. Di sini saya kebagian macam-macam sistem operasi. Baik, di sini saya akan jelaskan macam-macam sistem operasi, yaitu terbagi menjadi 9. Yang pertama ada iOS, dikembangkan oleh Apple untuk perangkat iPhone dan iPad. Untuk Android, dikembangkan oleh Google dan berbasis kernel Linux, digunakan pada mayoritas perangkat seluler. Yang ketiga ada Symbian OS, digunakan pada ponsel pintar di era awal populer pada merek seperti Nokia, dirancang untuk efisiensi dan pengelolaan perangkat keras dengan sumber daya terbatas. Yang keempat ada RIM atau BlackBerry OS. RIM dirancang khusus untuk perangkat BlackBerry, terkenal dengan keamanan tinggi dan fitur push email. Yang kelima ada Windows Mobile, dikembangkan oleh Microsoft, digunakan pada PDA dan ponsel cerdas sebelum digantikan oleh Windows Phone. Yang keenam ada DOS atau Disk Operating System, digunakan untuk mengelola file dan perangkat keras, populer di era komputer IBM pada 1980-an. Yang ketujuh ada Windows, dikembangkan oleh Microsoft. OS ini sangat populer untuk pengguna rumahan dan perkantoran. Contohnya Windows 10 dan Windows 11. Yang kedelapan ada Unix, digunakan terutama dalam lingkungan server dan pengembangan, contoh AIX, HP atau UX, dan Solaris. Yang terakhir ada Macintosh, lini komputer pribadi buatan Apple yang dikenal dengan antarmuka grafis atau GUI dan inovasi desain sejak 1984. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.